Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara install FreeBSD server. FreeBSD yang digunakan di sini ada versi 12.1. Anda bisa mendownload di sini di situs FreeBSD-nya, klik Get FreeBSD, lalu ini masuk sini. Nah, image-nya pilih. Berhubung kita install di server berbasis Intel PC, kita pilih yang ini, AMD 64. Ya, nanti masuk ke sini, pilih. Kalau misalkan Anda menginstal lewat flash disk, pilih yang ini, ya, memstick ini. Kalau yang lewat CD atau DVD, pilih yang AMD disk 1 ini. Oke, saya di sini menggunakan VirtualBox buat ininya, buat menginstalnya. Kenapa? Karena supaya bisa direkam. Oke, klik start. Ini masuk ke sistemnya. Nah, oke. Booting seperti ini tampilannya. Oke, oh ya, harus terkoneksi ke jaringan, terkoneksi ke internet supaya bisa mendownload paket-paketnya. Ini pilih install. Ini Keymap itu buat keyboard. Saya pilih continue with default Keymap. Ini pilih host, masukkan hostname-nya. Saya masukkan FreeBSD, terserah ya. Ini paket yang mau diinstalnya, saya pilih paket pod. Source-nya dipilih juga nggak ya? Dipilih aja supaya nanti pas mau compile manual bisa ada. Oke. Ini, oh ya, harddisk yang digunakan adalah harddisk yang harus benar-benar kosong, karena FreeBSD itu beda dengan Linux, beda dengan Windows dalam hal file sistemnya. Jadi nanti akan menghapus semuanya. Oke ya. Ini pilih auto. Oke. Lalu, nah, ini pilih entire disk. Di sini saya pilih default aja, pilih MBR biar kompatibelnya mudah dengan komputer PC apapun. Oke. Nah, ini partisi yang sudah dibikin. Oke. Ada MBR. Nah, ini MBR, terus ininya UFS, dan dibikin swap juga. Finish, commit. Ini proses instalasinya. Ditungguin proses instalasi base seperti ini. Main kencang juga. Lalu kernel. Untuk belajar sebaiknya pakai VirtualBox dulu aja. Kalau misalkan sudah mantap, silahkan bisa langsung Anda install di komputer. Lebih bagus lagi nanti pakai SSD karena speednya beda jauh dengan harddisk. Masih proses.
Nah, ini diminta password root ya. Password root silahkan masukin passwordnya bebas. Di sini saya masukkan FreeBSD aja, FreeBSD, enter, ketik lagi FreeBSD. Oke, ini setting network. Di sini terdeteksi jaringannya IM0. Oke, bisa beda di komputer Anda ya. Nah, oke, jawab yes. Nanti kalau yes ini konfigurasi DHCP, jadi IP-nya langsung didapat dari IP yang diberikan routernya. Nanti kalau misalkan kita mau setting static IP-nya, kita setting di routernya aja, biasanya ada pilihannya. Oke, coba yang ini IP port 6, saya jawab no ya. Oke, nah ini pilih Asia, pilih Indonesia. Oke, yes. Ini skip aja karena sudah sesuai. Nah, ini service apa yang mau dijalankan saat boot? Saya pilih SSHD, lalu NTP update, biar update ke jam NTP-nya ya. Ini terus oke, seperti ini. Oke, ini biarkan aja default. Oke, nah ini apakah Anda akan memasukkan user baru? Saya jawab yes. Misalnya mau bikin user FreeBSD, password full name nya FreeBSD server 00 ini. Oke, enter password, masukin passwordnya. Saya masukin FreeBSD lagi, sedangkan sesuaikan ya sama kebutuhan. Oke, yes, no. Oke, seperti ini ternyata sudah beres. Sekarang kita exit, lalu kita yes, exit, reboot, komputernya restart. Coba masuk lagi ke ini. Nah, dia masuk ya, masuk ke sistemnya enggak? Oh sorry, ini masih ternyata bukan. Aku install lagi ya, bentar. Sorry. Nah, di sini coba saya matikan dulu aja, di power off, terus flash disknya cabut biar langsung masuk ke sistem. Di sini saya seolah nyebut flash disknya, ini saya keluarin. Oke, lalu saya booting lagi. Nah, di sini nanti dia dapat alamat ininya. Coba ya, root. Kita harus mengetahui IP komputer ini. if config.
IP-nya ini 192.168.88.13. Oke, di clear dulu. Di sini biar nggak capek copy paste, kita aktifkan aja SSH nya supaya kita bisa ngakses dari komputer klien pakai SSH klien. Perintahnya v etc sshd config kalau nggak salah ya. Oh bukan ini, bentar, saya lihat contekan dulu. Tutorial terterus di blog saya. Lihat contekannya dulu karena saya lupa. Mana sih? Nah, etc ssh sshd config. V etc ssh sshd config. Nah, sudah ada. Gitu ya alamatnya. Di sini ini kan pakai V. Kalau V nanti cara-caranya harus spesial, tidak seperti nano yang lebih mudah. Ini permit root login, ini dibikin yes. Anda tekan dulu tombol insert di keyboard, lalu nah ini klik yes, lalu ini oke, di delete permit root login yes, lalu tekan escape, *2 shift *2 w key buat nyimpen. Nah oke, sekarang kita reload service SSH nya. System ctl restart sshd. Oh sorry, SSH. Oh ntar lihat contekan lagi. Nah, service sshd restart, ternyata perintahnya seperti itu. Service sshd restart. Oke, cek lagi IP-nya. IP-nya berapa? IP-nya 8813. Oke, silakan Anda pakai SSH client. Kalau di Windows bisa pakai putih, bisa pakai Bitfire. Kalau di Linux, terminal Linux sudah otomatis jalan SSH client-nya. Oke, saya clear dulu. Di sini tadi IP-nya berapa? IP-nya 13. Oke, caranya kalau di Windows, kalau di Linux, SSH root at 192.168.88.13. Kita jawab yes, masukin passwordnya, tadi masuk passwordnya FreeBSD. Nah seperti ini, saya clear lagi biar nggak pusing. Oke, di sini kita lakukan langkah-langkah ini, FreeBSD update fetch. Jadi kita update dulu sistem FreeBSD nya. Enter. Proses ini tergantung
koneksi internet Anda tergantung server FreeBSD-nya. Kalau misalkan komputer internet Anda kencang tapi ternyata ada masalah di server FreeBSD-nya, biasanya agak lambat. Proses. Nah, ini dia mendownload 657 page. Tunggu aja, saya pause dulu biar nggak kelamaan ngerekamnya. Nah, ini sudah beres downloadnya, page-nya di apply. Patching 9 file. Oke, ini N strip Q. Oke, saya klik lagi. Langkah selanjutnya adalah di sini FreeBSD update install. Diinstal tadi yang ininya, yang kita download, update-annya, proses lagi, tungguin lagi. Oh, beres ternyata. Nah, sekarang ini ya, sekarang lakukan PKG update. Tapi sebelum PKG update, kita config-nya arahkan dulu ke server yang paling terdekat dengan Indonesia. Perintahnya v etc pkg FreeBSD. Nah, di sini rubah alamatnya, klik insert di keyboard pkg 0, terus di sini TWN Taiwan, titik, lalu tekan escape, shift titik 2 wiki buat menyimpan. Klik lagi, lalu baru lakukan PKG update. Yes, nanti dia ngeinstalnya lewat server Taiwan. Kenapa server Taiwan? Karena memang itu server yang terdekat dengan negara kita, biar cepat juga sih ininya ya, mendownloadnya. Saya pause lagi biar nggak kelamaan. Ternyata sudah beres, cepat sekali. Proses selanjutnya adalah apa ya ini. Nah, tadi kan kita pakai V melulu, rasanya ribet amat pakai V ya. Yang paling mudah aja kita install nano. Perintahnya pkg install nano. Yes, jadi nanti ngedit file konfigurasi tinggal pakai nano aja. Oke, beres. Proses selanjutnya adalah ini sudah ya, yang SSHD tadi. Sekarang kita install Apache, pkg install Apache 24. Proses yes. Oh, kan lumayan cepat ya, 300 berapa nih, 311. Jadi bisa memudahkan proses instalasinya. Sudah beres prosesnya. Di sini biasanya kalau habis install itu ada seperti ini ya, petunjuk-petunjuk message-nya. Silahkan Anda baca sendiri ya. Nah, ini ya, misalkan ini turn Apache server portal add Apache enable to skip rc config. Nah, caranya gimana? Tinggal masukin aja di sini pakai perintahnya sysrc Apache 24 enable yes ya.
lalu kita jalankan servisnya, service Apache 24 star. Bukti ini gimana? Kita buka di browser di klien. Alamat IP-nya tadi 192.168.88.13. Nah, ya, ini sudah connect. Berarti kita ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita install MariaDB. Install MariaDB pakai perintah ini, pkg install Maria 103 server. Saya pakai MariaDB versi 10.3 ya. Ini di clear dulu biar dari atas lagi. Nah, pkg install MariaDB. Nah, ini sudah ini ya, di tag ininya, paket-paket yang mau diinstallnya. Jawab yes, install lagi, tungguin lagi prosesnya. Ini sudah selesai menginstal MariaDB nya. Di sini dilihat lagi ada pesan lagi ya. Di sini ternyata tidak ada myCNF nya. Kita bisa memindahkan myCNF dari USC local etc ke user local etc MySQL. Nah, kita pindahin aja pakai perintah copy aja, cp, biar originalnya tetap ada. MySQL. Oh sorry, ini my.cnf. No such file. Coba kita lihat dulu. Ada file cnf nya enggak? Kalau nggak ada berarti nanti kita tinggal biarkan kosong atau bisa dibikin myCNF. Oh ternyata tidak ada ya. Ini biarkan saja. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Kita clear dulu. Nah, kita jalankan ini sysrc mysql enable yes supaya masuk ke etcrc config. mysql enable yes. Kita jalankan service MySQL server star. Nah, ini langsung installing MariaDB. Oke, seperti ini. Nah, di sini passwordnya masih kosong. Kita bisa setting password baru. Oke, dengan cara perintahnya ini. Copy aja, kita paste. Sip. Masukkan password lamanya kosong ya, enter aja. Set root password, kita jawab yes. New password, masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya FreeBSD. Masukkan lagi passwordnya FreeBSD. Remove memory user yes. Disallow to login yes. Ini buat keamanan aja. Remove test database yes. Reload yes. Oke, kita coba login. MySQL strip u root strip p. Masukin passwordnya. Oke, masuk. Langkah selanjutnya. Nah, ini langkah yang tadi. Lalu kita bikin database-nya. Perintahnya create database seek. Ini database sudah dibuat. Oke, lalu kita keluar dulu, exit. Kita download paket wget dulu, pkg install wget yes, cuma 6 mega. Oke, saya clear. Kita download database Hansanya langsung dari GitHub.
ini alamatnya wgc atau GitHub masalah SQL. Alamat ini saya dapatin dari mana? Dari GitHub-nya. Oh, ini seperti ini, katanya tambahan ini no check certificate. Ke download ya, jadi saya didapatinnya dari alamat ini, alamat GitHub-nya. Di sini kan ada file seek SQL. Nah, ini klik kanan, copy link address ya, akan terdownload. Oh, sudah selesai. Oke, ini sudah terdownload, buktinya ini udah ada file seek. Kita masukin ke database yang tadi. Perintahnya mysql strip u root strip p seek lebih besar seek SQL. Sorry, bukan gitu, harusnya lebih kecil. Nah, gitu ya. Jadi maksud lebih kecil ini nanti data basic SQL ini dimasukkan ke sini. Masukin passwordnya. Proses pengimporan. Saya pause dulu. Ternyata sudah beres. Oke, coba saya login buat memastikan. Database. Nah, udah mau coba use seek table. Nah, ya sudah masuk, ternyata tabel-tabel sudah masuk sini. Saya exit. Proses selanjutnya kita install PHP 7 di sini. Nanti kita mau install PHP 7.3. Ini perintahnya. Itu ini nih saya ganti jadi 73 semua. Tambahin lagi, ada yang kurang, PHP 73 session, PHP 73 hash. Coba bisa nggak? Baiklah, terjawab yes. Proses lagi, pause lagi. Nah, ini sudah beres prosesnya. Di sini ada message lagi, silahkan dibaca. Lumayan juga message-nya. Nah, ya oke. Apalagi nih, ada yang harus dimasukin ke Apache-nya. Ini perintahnya, saya copy dulu aja. File Apache ya. Ini yang tadi yang apa sih disebut ini, plugin ya, extension ini otomatis sudah keload, sudah dimasukin. Dia sudah bikin extension sendiri, enak sekali. Nah, ini nah, masukin ke file yang tadi ya. Coba kita lihat dulu. Saya copyin aja ke sini. Yang file match ini. Nah, ini masukinnya ke PHP config. Tapi sebelumnya kita jalankan dulu perintah ini. Perintahnya cp user lokal etc php ini production rehash, lalu baru masukin config yang tadi. Kita
paste saja, copy paste. Beginilah kalau pakai SSH enak, paste, masuk, oke, Ctrl E, O, enter, Ctrl X buat keluar. Nah, buat mengetes jalan apa enggak PHP-nya, kita bikin file test PHP. Alhamdulillah. Oke, di sini file test PHP-nya isinya ini. Ctrl O buat nyimpan, Ctrl X buat keluar. Di sini di tes PHP. Di sini alamatnya garis miring tes PHP. Belum jalan. Kenapa belum jalan? Karena belum di restart service Apache. Terlihat sudah di restart. Reaksinya gimana? Jalan 7316. Langkah selanjutnya, kita mau menginstal PHP My Admin. Ini perintahnya wg PHP My Admin 484. Saya sengaja menginstal yang versi 484 karena versi di atasnya saya belum berhasil buat menginstalnya. Download, lumayan juga ya kalau internetnya lancar seperti ini. Lalu dianjip. Setelah dianjip, kita copy ke, kita pindah. Oke, sesudah itu kita config PHP My Admin-nya, masuk ke sini. Lalu kita copy config-nya. Yang extension ini kita biarin dulu, kita buat ini jalan nggak coba tanpa extension, katanya tadi extension udah otomatis. Kita buat folder tmp, kita chmod ke folder tmp tersebut, lalu kita buat Blobfish secret. Permission ini, oh sorry, ini pakai nano kan kita mau edit. Nah ini Blobfish secretnya di sini, bisa Blobfish secretnya random aja. Nah, Ctrl O, enter, Ctrl X, clear lagi, lalu restart Apache. Dites PHP My Admin-nya jalan atau tidak. Belum jalan. Kenapa belum jalan? Tidak tahu. Berarti yang ininya, masukin extensionnya, kita masukin ke file PHP ini, nano usr lokal etc php ini. Nah, masukin ke baris paling bawah aja. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita service Apache-nya di restart. Kita coba lihat lagi. Belum, saudara-saudara. Salah di mananya saya tidak ngerti. Oke. Dibiarkan dulu aja, nanti kita cari solusinya. Nah, sekarang
kita coba masukin ini web app-nya. Kebetulan saya sudah download web app-nya di sini. Anda harus download dulu ya, bisa di GitHub-nya, bisa di ini di GitHub yang harus di download yang ini web app-nya. Ini ya, web app, atau bisa lewat di Google Drive. Di Google Drive di sini di folder web app. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara masukinnya? Saya bisa lewat FileZilla. Saya masukin konfigurasi baru, server FreeBSD. Alamatnya tadi ini pilih ke SFTP 192.168.8813. Masukin passwordnya, masukin akunnya, masukin passwordnya, lalu connect. Oke. Saya cari dulu file source-nya. Ini yang web app. Nah, ini masukin di sini ya, servernya masukin ke USR lokal www Apache 24, masuk ke data, lalu di upload. Prosesnya terus ngebut terus. Sip. Nah, sudah beres transfer ke sininya. Kita rubah config-nya di sini. View and edit. Nah, di sini masukin database, passwordnya tadi FreeBSD. Terus ininya SIG, oke benar. Oke, simpan. Sudah itu masukin lagi. Nah, proses instalasi Hansa beres sampai di sini. Tinggal saya nyari solusi supaya jalan PHP MyAdmin. Saya pause dulu. Oke, ternyata setelah dicoba-coba masih sama. Nanti saya kasih solusinya di video yang berbeda aja ya buat PHP MyAdmin. Untuk server kesannya bisa sampai di sini, sudah bisa fungsional. Anda nanti tinggal setting kliennya saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.